Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Eka Nurzaki Rinaldi. Hari ini kita akan membahas materi matematika wajib kelas 11 yaitu tentang program linier. Tapi sebelumnya mohon dukungannya untuk klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Apa sih yang dimaksud dengan program linier? Program linier adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nilai optimum di sini bisa maksimum atau minimum, diperoleh dari suatu himpunan penyelesaian persoalan linier atau SPTLDV. Nah, di dalam persoalan linier tersebut, terdapat fungsi linier yang bisa disebut sebagai fungsi objektif, atau singkatnya, program linier itu adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah tentang optimasi. Optimasi itu bisa maksimum atau minimum yang berkaitan dengan SPTLDV atau sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Apa sih kegunaan dari program linier? Program linier itu ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika di sebuah toko alat tulis ada penjual yang akan menjual dua jenis pulpen, misalnya pulpen A yang akan dijual dengan harga X dan pulpen B yang akan dijual dengan harga Y, maka jika penjual tersebut memiliki sejumlah uang atau modal, bagaimana caranya agar penjual tersebut bisa menjual kedua jenis pulpen tersebut dan menghasilkan keuntungan yang paling maksimum. Nah, kalian akan bisa menjawab pertanyaan ini jika sudah selesai mempelajari materi program linier. Oke, karena program linier berkaitan erat dengan soal cerita, maka kita harus mengubah bentuk soal cerita tersebut ke dalam bentuk model matematika. Sehingga kita harus belajar dulu tentang model matematika. Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Adapun model matematika pada program linier terdiri atas dua model, yaitu fungsi kendala yang berupa sistem pertidaksamaan linier dua variabel dan fungsi tujuan atau fungsi objektif yang bisa dituliskan dalam bentuk Z sama dengan AX tambah BY atau Fx, Y sama dengan AX tambah BY. Nah, nilai fungsi di sini bisa maksimum atau minimum dan juga bisa disebut sebagai nilai optimum atau nilai ekstrim. Lalu bagaimana caranya kita membuat model matematika dari suatu permasalahan? Langkah-langkahnya adalah yang pertama, baca soal dengan teliti atau baca permasalahannya dengan teliti. Lalu, lakukan pemisalan. Biasanya yang dimisalkan itu adalah produknya ya. Lalu selanjutnya, susun pertidaksamaannya berdasarkan kendala yang ada sehingga membentuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, di SPTLDV kan tandanya bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nanti kita gunakan tanda lebih dari sama dengan jika kata-kata di permasalahannya itu mengandung kata-kata paling sedikit, tidak kurang dari, sekurang-kurangnya, sekecil-kecilnya, atau minimal. Sedangkan tanda kurang dari sama dengan digunakan jika kata-kata yang terdapat di permasalahannya itu mengandung kata-kata paling banyak, tidak lebih dari, sebesar-besarnya, atau maksimal. Nah, lalu langkah yang terakhir adalah susun fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya. Agar kalian lebih paham, Ibu sediakan contoh soal pertama, yaitu seorang ibu rumah tangga mempunyai 1.600 gram tepung beras dan 2.400 gram tepung terigu untuk membuat kue jenis A dan B. Setiap kue jenis A memerlukan 160 gram tepung beras dan 200 gram tepung terigu. Sedangkan setiap kue jenis B memerlukan 120 gram tepung beras dan 300 gram tepung terigu. Ia hendak membuat lebih dari 2 loyang kue A dan sekurang-kurangnya 1 loyang kue B. Tentukan model matematika dari permasalahan di atas. Nah, di sini ada suatu masalah yang harus kita tentukan model matematikanya. Namun, kita ingat kembali, langkah untuk menentukan model matematika itu ada 3 ya. Yang pertama, lakukan pemisalan. Nah, lakukan pemisalan itu biasanya yang kita misalkan itu produknya. Jadi di sini ada dua produk, yaitu kue jenis A dan kue jenis B. Sehingga kita misalkan X-nya adalah banyak kue jenis A dan Y-nya adalah banyak kue jenis B. Setelah kita lakukan pemisalan, selanjutnya kita susun pertidaksamaannya. Nah, untuk menyusun pertidaksamaan, lebih mudah jika kita menggunakan tabel bantuan seperti ini. Jadi, di samping kita tuliskan produk yang sudah kita misalkan dengan X dan Y, yaitu kue jenis A, lalu di bawahnya kue jenis B, dan di bawahnya kita harus tuliskan persediaan atau kapasitasnya ya.
Selanjutnya di bagian atas, kita tuliskan unsur-unsur atau masalah-masalah lainnya yang dibicarakan di soal selain kue jenis A dan kue jenis B. Berarti tadi di soal membicarakan juga tentang tepung beras dan tepung terigu ya. Sehingga kita tulis di sini tepung beras dan tepung terigu. Tapi ini tidak mutlak harus begini ya. Jika kalian ingin menuliskan produknya di sebelah atas boleh, berarti tepung beras dan tepung terigunya kalian tuliskan di bagian samping, tidak apa-apa ya, sama saja. Oke, selanjutnya jika kita sudah membuat tabel bantuan seperti ini, tinggal kita isi tabelnya ya, berdasarkan masalah di atas. Berarti di sini, seorang ibu rumah tangga mempunyai 1.600 gram tepung beras dan 2.400 gram tepung terigu. Berarti ini persediaannya ya. Jadi tepung berasnya persediaannya ada 1.600 dan tepung terigunya persediaannya ada 2.400. Selanjutnya kita baca lagi, setiap kue A memerlukan 160 gram tepung beras dan 200 gram tepung terigu. Berarti di kue jenis A, tepung berasnya kita isi dengan 160 dan tepung terigunya kita isi dengan 200. Selanjutnya kita baca lagi, sedangkan setiap kue B memerlukan 120 gram tepung beras dan 300 gram tepung terigu. Berarti di kue jenis B, tepung berasnya kita isi dengan 120 dan tepung terigunya kita isi dengan 300. Sampai sini dapat dipahami? Nah, jika ini sudah selesai kita tulis, maka kita dapat nih fungsi kendalanya. Caranya dengan membacanya dari atas ke bawah seperti ini ya. Berarti ada dua pertidaksamaan yang terbentuk. Pertidaksamaannya disebut fungsi kendala. Yang pertama, ini 160 dikali X, berarti jadi 160X ditambah 120 dikali Y menjadi 120Y. Nah, titik-titik-titik 1.600. Titik-titiknya bisa kita isi dengan persediaannya. Tadi kan persediaannya mempunyai 1.600 gram tepung beras dan 2.400 gram tepung terigu. Artinya, ibu hanya bisa membuat kue tidak melebihi 1.600 gram tepung beras dan tidak melebihi 2.400 gram tepung terigu. Jika tidak melebihi artinya tidak lebih dari kan? Berarti kita gunakan tandanya kurang dari atau sama dengan. Sehingga kita tulis pertidaksamaan di sini menjadi kurang dari atau sama dengan. Nah, pertidaksamaan ini bisa kita perkecil dengan cara kedua ruas kita bagi dengan 40. Sehingga didapat 4X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 40. Dapat dipahami sampai sini? Oke, selanjutnya untuk pertidaksamaan yang kedua caranya sama. Kita kalikan 200 dengan X, berarti ini menjadi 200X ditambah 300 kali Y menjadi 300Y. Nah, titik-titik-titik 2.400. Nah, karena tadi tepung terigu persediaannya 2.400 gram, tidak boleh melebihi ya, karena hanya punyanya 2.400 gram. Berarti kalau tidak lebih dari, ya masih sama. Tanda pertidaksamaannya gunakannya kurang dari sama dengan, sehingga di sini tulis kurang dari sama dengan. Nah, pertidaksamaan yang kedua bisa kita sederhanakan dengan cara kedua ruas dibagi 100 menjadi 2X ditambah 3Y lebih kecil atau sama dengan 24. Seperti itu ya. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena di sini ada nih angka yang belum kita tulis ya, yaitu hendak membuat lebih dari 2 loyang kue A. Kalau lebih dari 2 berarti menulisnya kan seperti ini ya. Nah, tadi kue A itu kita misalkan dengan X, sehingga ditulisnya jadi X lebih dari 2. Atau bisa kita tulis di sini X-nya lebih dari 2. Nah, selanjutnya, dan sekurang-kurangnya. Kalau sekurang-kurangnya, lihat nih di sini. Sekurang-kurangnya berarti tandanya adalah lebih dari sama dengan ya. Berarti kita tuliskan sekurang-kurangnya 1, berarti artinya lebih dari sama dengan 1 loyang kue B. Kue B tadi kita misalkan dengan Y, berarti ini Y lebih dari sama dengan 1. Nah, kita tulis seperti ini ya. Sehingga jika kita simpulkan, jadi model matematikanya adalah fungsi kendalanya terdiri dari 4 fungsi kendala ya. Ibu hapus dulu yang ini. Fungsi kendala yang pertama adalah yang 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 40, yang ini yang tadi sudah disederhanakan. Yang kedua adalah yang 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 24, yang ini yang sudah disederhanakan. Dan X-nya lebih dari 2, dan yang terakhir Y-nya lebih dari sama dengan 1. Nah, itu adalah model matematika dari contoh soal pertama. Bagaimana dapat dipahami? Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal kedua, masih menentukan model matematika, tapi permasalahannya adalah
Toko subur menyediakan dua jenis pupuk, yaitu pupuk standar dan pupuk super. Dalam setiap satu sak jenis pupuk standar mengandung campuran 2 kg nitrogen dan 4 kg fosfat. Sedangkan dalam setiap satu sak jenis pupuk super mengandung 4 kg nitrogen dan 3 kg fosfat. Seorang petani membutuhkan paling sedikit. Kalau paling sedikit, ingat tadi apa nih kalau paling sedikit? Ya, betul sekali. Gunakan tanda lebih besar atau sama dengan ya. 22 kg nitrogen dan 24 kg fosfat untuk lahan pertaniannya. Harga pupuk standar dan super masing-masing 30.000 dan 50.000. Petani tersebut ingin mengetahui berapa sak masing-masing jenis pupuk harus dibeli agar biaya pembeliannya mencapai minimum dan kebutuhan pupuk terpenuhi. Tentukan model matematika dari permasalahan di atas. Nah, ini masih sama. Tugas kita adalah menentukan model matematikanya. Ibu tulis lagi langkah-langkahnya, ada 3 ya. Yang pertama adalah lakukan pemisalan, berarti kita misalkan yang jadi X dan Y-nya adalah produknya. Yang merupakan produk di sini adalah pupuk standar dan pupuk super, sehingga kita misalkan X-nya adalah banyak pupuk standar dan Y-nya adalah banyak pupuk super. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemisalan, selanjutnya kita susun pertidasamaannya berdasarkan kendala. Nah, untuk menyusun pertidasamaan, kita gunakan tabel bantuan seperti ini. Di samping kita tulis produk yang sudah kita misalkan dengan X dan Y, yaitu pupuk standar dan pupuk super. Jangan lupa tulis juga persediaan. Dan di bagian atas kita tulis masalah lainnya yang dibicarakan selain pupuk, yaitu tadi ada nitrogen, ada fosfat, dan juga ada harga. Nah, jika sudah kita buat tabelnya, tinggal kita isi tabelnya ya. Mulai dari kalimat pertama nih. Nah, kalimat pertama yang ada angkanya berarti ini, dalam setiap satu sak jenis pupuk standar mengandung campuran 2 kg nitrogen dan 4 kg fosfat. Berarti di pupuk standar, di nitrogen kita tulis 2, di fosfat kita tulis 4 ya. Sedangkan dalam setiap satu sak jenis pupuk super mengandung 4 kg nitrogen dan 3 kg fosfat. Berarti di pupuk super, di nitrogennya kita tulis 4 dan di fosfatnya kita tulis 3. Seorang petani Selanjutnya kita baca lagi, seorang petani membutuhkan paling sedikit. Arti nanti tandanya lihat, paling sedikit berarti harus lebih dari atau sama dengan ya. 22 kg nitrogen dan 20 kg fosfat. Berarti ini jadi apanya? Berarti ini jadi persediaannya. Nitrogennya ada 22 dan fosfatnya ada 24. Oke, kita lanjut baca. Nah, ini harga pupuk standar dan super masing-masing 30.000 dan 50.000. Berarti di pupuk standar harganya 30.000 dan di pupuk super kita tulis harganya 50.000. Dan yang ditanyakan adalah biaya minimum. Berarti agar kita tidak lupa, di sini boleh ditulis minimum, tapi tidak wajib ditulis ya. Ini hanya untuk mengingatkan bahwa yang dicari adalah nilai atau biaya minimum. Dapat dipahami sampai sini? Oke. Selanjutnya, kita tulis fungsi kendalanya mulai dari pertidasamaan yang pertama yang ini ya, kita tulis dari atas ke bawah bacanya ya. Sehingga bisa kita tuliskan fungsi kendala yang pertama atau pertidasamaan yang pertama adalah 2 kali X jadi 2X, 4 kali Y jadi 4Y. Berarti 2X tambah 4Y titik 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 22. Tadi apa nih tandanya? Tandanya adalah lebih dari atau sama dengan ya, karena di kalimatnya ada kata-kata paling sedikit. Berarti ini kita tulis lebih dari atau sama dengan. Nah, pertidasamaan ini bisa kita sederhanakan dengan cara kedua ruas dibagi dengan 2. Menjadi X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 11. Oke, kita sudah dapat pertidasamaan pertama. Sekarang kita tulis pertidasamaan yang kedua. Berarti yang ini ya, kita baca dari atas ke bawah. Berarti 4 kali X, 4X, 3 kali Y, 3Y, sehingga menjadi 4X ditambah 3Y, titik, 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 24 ya. Nah, tadi karena di sini tandanya juga sama ya, paling sedikit 22 kg nitrogen dan 24 kg fosfat. Berarti untuk fosfat juga paling sedikit 24 kg. Sehingga bisa kita tulis di sini, ini lebih dari atau sama dengan. Nah, tapi di sini pertidasamaan kedua tidak bisa kita sederhanakan ya, jadi cukup sampai di sini. Selanjutnya, nah untuk harga ini tidak termasuk fungsi kendala ya. Karena apa? Karena tidak ada persediaannya, kosong persediaannya ya. Jadi, kalau yang tidak ada persediaan, itu disebutnya adalah fungsi tujuan. Karena kan tujuan kita adalah untuk mendapatkan biaya pembelian yang paling minimum. Jadi, kita tulis Fx, Y-nya fungsi tujuannya adalah 30.000
dikali X ditambah 50.000 kali Y. Jadi 30.000 X ditambah 50.000 Y. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya nih, karena ini merupakan soal cerita, jangan lupakan juga syarat wajibnya. Syarat wajibnya itu adalah X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, kenapa kok begini? Karena X dan Y itu kan pupuk standar dan pupuk super produk ya. Apakah banyak pupuk standar dan banyak pupuk super itu selalu bernilai negatif? Ya tidak mungkin. Pasti banyaknya produk itu bernilai positif, tidak pernah bernilai negatif. Maka kita harus tuliskan syarat wajibnya, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Sehingga jika kita simpulkan, model matematikanya, fungsi kendalanya ada X tambah 2Y lebih dari sama dengan 11, lalu ada 4X tambah 3Y lebih dari sama dengan 24, ada X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dan fungsi tujuannya adalah Fx, Y sama dengan 30.000 X ditambah 50.000 Y dengan catatan mencari nilai minimumnya. Nah, dapat dipahami sampai sini? Nah, setelah kalian paham cara membuat model matematika, selanjutnya kita akan menentukan nilai optimum dari suatu model matematika. Bisa maksimum nilai optimumnya atau bisa juga minimum. Jadi jika ditanyakan nilai optimum, bisa dua kemungkinan, bisa nilai maksimum atau bisa nilai minimum. Nah, untuk menentukan nilai optimum, sebenarnya ada dua cara yang bisa kita gunakan. Cara pertama adalah cara uji titik pojok, dan cara kedua adalah cara garis lidik. Tapi di pertemuan sekarang, Ibu hanya akan membahas untuk cara uji titik pojok ya. Dengan langkah-langkahnya, yang pertama, buat model matematika yang terdiri dari fungsi kendala dan fungsi tujuan. Berarti seperti yang barusan sudah kita lakukan ya. Dan yang kedua, gambar garis atau grafik dari SPTL-DV yang sudah kita buat. Nah, berarti membuat garis atau grafik juga sudah kita pelajari di video sebelumnya. Silakan dicek bagi yang belum menonton. Lalu yang ketiga, tentukan daerah penyelesaiannya atau DHP juga sudah kita pelajari di video sebelumnya ya. Dan tentukan titik pojok. Apa nih titik pojok? Akan Ibu bahas ya nanti. Selanjutnya, substitusi titik-titik pojoknya ke fungsi tujuannya. Dengan catatan, jika ditanyakannya nilai maksimum, maka ambilnya nilai yang terbesar. Dan jika ditanyakan nilai minimum, maka ambilnya nilai yang terkecil. Nah, tadi titik pojok itu seperti ini nih. Jika ada suatu daerah penyelesaian ini, jadi ada sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang sudah digambarkan ke dalam bentuk grafik, lalu sudah ditentukan juga DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya, maka di DHP ini ada titik-titik sudutnya ya. Ada titik A, titik B, titik C. Nah, titik-titik sudut di DHP inilah yang disebut dengan titik pojok. Sampai sini dapat dipahami? Oke, agar lebih paham, kita akan kerjakan contoh soal untuk mencari nilai optimum, tapi nilai optimum yang kita cari di sini adalah nilai maksimum ya, menggunakan uji titik pojok. Soalnya adalah luas lahan parkir 360 meter persegi, luas rata-rata untuk sebuah mobil 6 meter persegi, dan untuk sebuah bis 18 meter persegi. Lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Tidak dapat memuat lebih dari. Ingat, kalau ada kata-kata tidak lebih dari, berarti kita gunakan tanda pertidaksamaan. Ya, betul sekali. Gunakan tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Artinya tidak boleh lebih dari 30, berarti harus lebih kecil atau sama dengan 30 ya. Nah, selanjutnya, biaya parkir untuk sebuah mobil adalah 2.000 dan untuk sebuah bis adalah 4.500. Pendapatan maksimum yang diperoleh adalah, nah, kalau tadi kita hanya menentukan model matematikanya saja ya, sekarang kita hitung sampai pendapatan maksimumnya berapa dengan cara uji titik pojok. Ibu akan tuliskan lagi langkah-langkahnya, ada 4 ya. Kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu buat model matematika. Seperti yang sebelumnya, kita tentukan dulu atau kita misalkan dulu produknya dengan X dan Y. Berarti produk di sini adalah mobil dan bis ya. Jadi kita misalkan X-nya adalah banyak mobil dan Y-nya adalah banyak bis. Sehingga selanjutnya setelah memisalkan, ingat nih apalagi selanjutnya? Ya betul sekali, kita buat tabel bantuan seperti ini ya. Kita tulis di bagian samping itu adalah produk yang dimisalkan, yaitu mobil dan bis. Juga jangan lupa persediaan harus ditulis. Dan di bagian atas kita tulis masalah lainnya yang diceritakan di soal, yaitu ada tentang luas lahan atau luas tanah. Lalu ada apa nih? Tidak lebih dari 30 kendaraan, berarti banyaknya kendaraan kan? Dan yang terakhir ada biaya parkir ya.
Nah, setelah tabelnya kita buat, kita isi tabelnya dengan cara kita baca lagi soalnya dari awal ya. Luas lahan parkir 360 meter persegi, berarti itu adalah persediaan luas lahan. Betul, di sini kita tulis 360. Lalu, luas rata-rata untuk sebuah mobil 6 meter persegi dan untuk sebuah bis 18 meter persegi. Berarti kita tulis di luas lahan untuk mobil itu 6, untuk bis itu 18 ya. Selanjutnya, lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Berarti ini persediaannya 30 kendaraan kan? Tapi kita nggak tahu mobilnya harus berapa, bisnya harus berapa banyak. Kalau tidak tahu ya boleh kita misalkan X dan Y. Karena kan banyak mobil itu X dan banyak bis itu Y ya. Jadi kita boleh tulis X dan Y kalau belum diketahui di soal atau di permasalahannya. Nah, selanjutnya biaya parkir untuk mobil 2.000 dan untuk bis 4.500. Jadi kita bisa tulis di sini 2.000 dan di bawahnya itu 4.500. Nah, yang ditanyakan di sini adalah pendapatan maksimum. Boleh kalian tulis di sini agar tidak lupa yang ditanyakannya maksimum, tapi tidak wajib untuk ditulis ya. Nah, setelah itu kita harus menyusun pertidakssamaannya. Mulai dari yang ini ya, kita susun pertidaksamaannya. Yang pertama, nah itu disebutnya adalah fungsi kendala. Fungsi kendala yang pertama adalah, berarti ini 6, ini 18. Jadi 6x ditambah 18y, titik, 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 360 ya. Nah, tadi di awal sudah dikatakan bahwa tanda pertidaksamaan yang kita gunakan adalah lebih kecil atau sama dengan yang ini ya, karena tidak memuat lebih dari, berarti tandanya lebih kecil atau sama dengan. Nah, pertidaksamaan yang pertama bisa kita sederhanakan dengan cara kedua ruas dibagi dengan 6, menjadi X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60 ya. Lalu untuk pertidaksamaan yang kedua yang ini, nah maka bisa kita tuliskan menjadi X ditambah Y titik-titik 30, karena ini masih sama ya, tidak memuat lebih dari, berarti kita tulis juga lebih kecil atau sama dengan ya. Nah, lalu di sini ingat, kalau soal cerita, pasti banyak produknya atau banyak barangnya tidak mungkin negatif. Jadi kita tuliskan syarat wajibnya yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini untuk fungsi kendalanya. Sehingga bisa kita dapat model matematikanya dengan fungsi kendalanya adalah X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 60 yang ini. Lalu X tambah Y kurang dari sama dengan 30 yang ini. Lalu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jangan lupa nih, biayanya jadi apa? Biayanya itu jadi fungsi tujuan ya, yaitu fx, y sama dengan 2000 kali x, 2000x ditambah 4500 kali y, jadi 4500y. Sampai sini dapat dipahami? Oke, berarti langkah pertama sudah selesai. Kita lanjutkan ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu menggambar garis atau grafik dari SPTL-DEVI yang sudah didapatkan. Ibu tulis lagi SPTL-DEVI yang sudah kita dapatkan tadi. Ini ya. Nah, selanjutnya untuk menggambar garis, kita perlu menentukan titik potongnya dulu, mulai dari pertidaksamaan yang pertama, yang ini. Kita ubah dulu tanda pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan. Lalu kita buat tabel bantuan ketika X-nya 0 dan Y-nya 0. Ketika X-nya 0, maka di sini X-nya kita ganti dengan 0. 0 tambah 3Y sama dengan 60, maka 3Y sama dengan 60, maka Y-nya sama dengan 60 dibagi 3, jadi 20 ya. Di sini kita tulis 20, jadi titik koordinatnya adalah 0,20. Selanjutnya, untuk Y sama dengan 0, maka kita tulis X tambah 3Y sama dengan 60. Kita ganti Y-nya dengan 0 menjadi 3 kali 0 sama dengan 60. Jadi X ditambah 0 sama dengan 60 atau X-nya sama dengan 60. Sehingga bisa kita tulis di X-nya ini 60, sehingga titik koordinatnya menjadi 60,0. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua, kita ulangi langkah yang sama, tapi tandanya diubah dulu jadi persamaan menjadi seperti ini. Lalu kita buat tabel bantuan, dan kita ganti X-nya dengan 0 ya. Sehingga menjadi 0 tambah Y sama dengan 30, dan Y-nya sama dengan 30. Berarti kita tulis 30, dan titik koordinatnya adalah 0,30. Selanjutnya, untuk Y sama dengan 0, berarti kita tulis X tambah Y sama dengan 30, maka X ditambah Y-nya diganti dengan 0 sama dengan 30, jadi X-nya sama dengan 30. Di X ini kita tulis 30, jadi koordinatnya adalah 30,0. Nah, setelah selesai menentukan titik potong, kita gambar dulu bidang koordinat kartesiusnya. Dan kita gambarkan kedua garis ini berdasarkan titik-titik yang sudah kita dapatkan, mulai dari titik 0,20. Nanti digambarkannya ada di sini ya. Lalu titik 60,0 gambarnya ada di sini, dan kita hubungkan sehingga membentuk garis. Nah, ini adalah garis X tambah 3Y sama dengan 60. Untuk garis yang kedua,
Kita gambar titik 0,30 nanti ada di sini, lalu kita gambar titik 30,0 ada di sini, dan kita hubungkan sehingga membentuk garis yang kedua yaitu garis X tambah Y sama dengan 30. Sehingga langkah kedua sudah selesai kita kerjakan. Oke, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Ini gambarnya sudah Ibu gambar ulang dengan ukuran diperbesar. Nah, langkah ketiga itu adalah tentukan daerah penyelesaian atau DHP dan titik pojoknya. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, dari kedua garis ini, misalnya untuk garis yang pertama dulu, yang warna biru ini, pertidasamaannya kan X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 60, kita harus pilih sembarang titik di luar garis yang warna biru ini. Misal seperti biasa, Ibu pakai titik 0,0, sehingga kita substitusi titik 0,0 ke pertidasamaannya menjadi 0 tambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 60, 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 60, 0 kurang dari sama dengan 60. Nah, ini merupakan pernyataan yang benar, karena 0 lebih kecil atau sama dengan 60. Jika pernyataannya benar, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang memuat titik 0,0, atau dari garis yang warna biru ini, kita arsir ke bawah, karena harus mendekati 0,0. Tapi di video sebelumnya, Ibu sudah jelaskan cara agar lebih mudah menentukan DHP itu adalah kita gunakan kebalikan, yaitu kita arsir daerah yang salah. Nah, tadi seharusnya kan kita arsirnya daerah di bawah garis biru yang menuju 0,0 ya. Karena kita akan gunakan arsir itu adalah daerah yang salah, maka kita arsirnya daerah yang atas garis. Maka arsirannya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk pertidasamaan yang kedua atau garis yang kedua yang warna merah, tadi pertidasamaannya adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Kita juga harus pilih sembarang titik di luar garis. Misalnya masih sama ya, pilihnya titik 0,0 karena titik 0,0 ada di luar garis ini. Nah, kita substitusi 0,0 ke pertidasamaannya menjadi 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 30, 0 kurang dari sama dengan 30. Apakah pernyataan yang benar? Ya, tentu saja benar ya, sehingga daerah yang diarsir adalah daerah yang memuat titik 0,0. Seharusnya, berarti yang kita arsir seharusnya dari bawah garis ini ya, menuju titik 0,0. Tapi karena kita arsir yang salah, maka kita arsirnya yang menjauhi 0,0 atau yang ke atas garis. Atau kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, terus jangan lupa syarat dari pertidasamaan yang ketiga dan yang keempat, tadi ada X lebih dari sama dengan 0, berarti kita gambarkan dari 0 ke kanan, tapi kita gambarkannya kebalikan, jadi dari 0 ke kiri, seperti ini. Dan pertidasamaan yang terakhir adalah Y lebih dari sama dengan 0, berarti harusnya kita gambarkannya dari 0 ke atas, tapi kita gambar kebalikannya, jadi dari 0 ke bawah. Sampai sini dapat dipahami? Oke, jadi dua syarat ini nih, kalau di program linear jangan sampai dilupakan ya. Nah, karena kita arsirnya yang salah, maka DHP-nya ya tentu adalah daerah yang tidak kena arsiran sama sekali. Nah, ini DHP-nya. Nah, berarti di DHP ini ada titik-titik sudut yang kita dapatkan. Yang pertama adalah titik ini, titik A koordinatnya 0,20, lalu ada titik B di sini koordinatnya 30,0, dan yang terakhir ada titik ini, titik C yang kita belum tahu koordinatnya. Nah, ketiga titik ini kita sebut dengan titik pojok. Jadi, langkah ketiga sudah kita selesai kerjakan. Selanjutnya, kita kerjakan langkah terakhir, yaitu substitusi titik-titik pojoknya ke fungsi tujuan. Nah, sudah Ibu gambarkan lagi, tadi kita dapat 3 titik pojok ya. Ada titik A 0,20, titik B 30,0, dan titik C yang belum diketahui koordinatnya, tapi titik C merupakan titik perpotongan kedua garis. Sehingga kita harus cari dulu koordinat titik C dengan cara seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 8 ya. Cara mencari titik potong dari kedua buah garis yaitu kita eliminasi atau substitusi kedua persamaan garis itu. Nah, tadi di awal sudah kita dapatkan persamaan garis yang warna biru ini adalah X tambah 3Y sama dengan 60. Dan persamaan garis yang warna merah ini adalah X tambah Y sama dengan 30. Sehingga jika kita eliminasi variabel X-nya, maka ini akan habis, tinggal tersisa 2Y sama dengan 30, jadi Y-nya sama dengan 30 dibagi 2, atau jadi 15. Nah, kalau Y-nya sudah diketahui, untuk mencari X-nya tinggal kita substitusi nilai Y-nya ke salah satu persamaan, boleh yang ini atau yang ini. Tapi saran Ibu, pilihlah persamaan yang angkanya kecil agar menghitungnya lebih mudah ya. Berarti kita pilih yang ini. X tambah Y sama dengan 30, kita substitusi nilai Y-nya sama dengan 15 menjadi X tambah 15 sama dengan 30.
Jadi X-nya sama dengan 30 kurangi 15 atau jadi 15. Nah, berarti koordinat titik C-nya adalah 15,15. Jadi titik C ini koordinatnya 15,15. Nah, jika kita sudah tahu ketiga titik pojoknya beserta titik koordinatnya, selanjutnya tinggal kita substitusi titik pojoknya pada fungsi tujuan. Kita tulis lagi fungsi tujuannya yang sudah kita dapatkan di awal, yaitu ini, dan kita substitusi ketiga titik pojoknya, yaitu mulai dari titik A 0,20, berarti kita ganti X dan Y ini menjadi 0 dan 20 ya. Jadi F 0,20 sama dengan 2000 kali 0 ditambah 4500 kali 20. Didapat 0 tambah 90.000 atau jadi 90.000. Nah, lalu kita substitusi titik pojok yang kedua, yaitu titik B, 30,0. Kita ganti X-nya dengan 30 dan Y-nya dengan 0. Menjadi 2000 dikali 30 tambah 4500 kali 0. Sehingga hasilnya jadi 60.000 ditambah 0 atau jadi 60.000. Nah, terakhir kita substitusi titik pojok yang ketiga, yaitu titik C, dengan koordinat 15,15. X-nya diganti dengan 15 dan Y-nya diganti dengan 15. Menjadi 2000 dikali 15 ditambah 4500 kali 15. Sehingga didapat hasilnya 30.000 ditambah 67.500 atau menjadi 97.500. Nah, tadi di awal kan pertanyaannya itu adalah biaya maksimum ya. Maka kita harus pilih nilai yang terbesar atau nilai yang maksimum. Ternyata nilai yang terbesar ya ada di sini, di 97.500. Sehingga kesimpulannya, pendapatan maksimum yang diperoleh adalah 97.500. Bagaimana? Dapat dipahami sampai sini? Cukup mudah ya? Alhamdulillahirrabbilalamin, materi hari ini sudah selesai. Semoga videonya bermanfaat dan kalian bisa paham dengan materinya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.